Kata Imam Hatim, saya lihat manusia itu punya kekasih, punya pujaan hati, punya kecintaan, apa tadi kata Habib Nabil, belahan jiwa. Tapi apa, semua kekasih nemenin kita terakhir sampai kita sakaratul maut. Ingetin, saksiin, ketika kita sakaratul maut, orang yang kita cintai semua meninggalkan kita. Orang tuanya mau meninggal sakaratul maut ditemenin, meninggal dunia habis keluar, nangis tapi keluar. Nggak ada yang mau nemenin kita. Paling terakhir yang kita cintai itu menemani kita saat kita ditaruh di liang lahat. Selebihnya pergi dari kita. Tarakana fardan fil gabr, kita bakal ditinggalin semua sendiri-sendiri di kuburan. Makanya yang saya sampai ini didengerin, alhamdulillah, nggak didengerin nggak apa-apa. Kenapa saya ngomong gini? Kita di kuburan semua sendiri-sendiri masing-masing. Nggak ada yang di kuburan rame-rame kayak begini. Kuburan mau kuburan massal juga di kuburan kita hakikatnya sendiri. Semua sendiri, nggak ada yang ngehibur kita. Gelap, kuburan gelap. Ente mau tahu gelapnya kubur tuh yang pakai peci hitam, coba buka pecinya, terus taruh di muka begitu, liatin gelap apa kagak. Nyoba aja, nyoba. Sempit kuburan loh. Orang-orang bilang 1 meter kali 2 meter, hakikatnya enggak. Itu 1 meter kali 2 meter lubangnya. Kalau udah ente ditaruh jasad ente di liang kubur, depan ente tanah, belakang ente papan. Sempit kuburan, bukan cuma sempit, dihempit. Kata Rasulullah SAW, la ahad yafur min dhammatil qabr. Nggak ada satu orang pun yang bisa lari dari hempitnya kubur. Semua kita bakal dihempit, semua. Cuma bedanya orang yang beriman, Allah kasih pertolongan Allah. Kalau orang-orang kafir, waliyadzubillah, udah dihempit dapat azab dari Allah, siksa. Makanya kubur itu ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Dulu Siti Aisyah pernah nangis lihat anak bayi jenazahnya dihantarkan. Ditanya sama sahabat-sahabat perempuan, kenapa Ummul Mukminin kok nangis lihat anak bayi dihantar, nih jenazah anak bayi nggak ada dosanya? Bukan, yang saya tangisin anak bayi nggak ada dosa dihempit dalam kubur. Bagaimana saya nanti? Kita semua bakal dihempit dalam kubur. Bedanya amal kita, iman kita yang menjadikan kita diberikan pertolongan dalam kubur. Semuanya bakal merasakan tuh. Ya, hempitnya kubur. Nggak ada yang nolongin, nggak ada yang hibur kita, nggak ada dalam kubur sendirian. Nggak ada internet, nggak ada dalam kubur, nggak ada WhatsApp, nggak ada. Ente bisa curhat sama orang, kagak ada dalam kubur. Handphone ente bawa, yang ente cintai semua ente tinggalin. Kacamata nih ditinggalin. Orang kalau meninggal dunia kacamatanya dilepas. Nggak ada mayit pakai kacamata. Ada mayit pakai kacamata. Baju, nama ente pertama kali hilang nama ente. Nama ente nih, ente meninggal dunia hilang. Siapa namanya? Misalkan Hasan. Misalkan nih namanya Hasan. Meninggal dunia, nggak ditanya Hasan di mana, enggak. Jenazahnya di mana? Tuh. Mayitnya di mana? Jadi kita nih duduk di sini lagi mempersiapkan, ya mempersiapkan bekal kita tuh. Semua nggak ada yang nemenin kita kecuali satu. Semua kekasih. Boleh tanya nih. Pulang dari sini yang udah punya istri tanya. Sampai di rumah bilang sama istrinya, siapa manggil istrinya mama. Di sini anak-anak muda semua kelihatannya ya. Jomblo semuanya. Lah yang udah nikah, saya ngomong sama yang udah nikah, tanya, "Ma, nanti kalau saya meninggal kira-kira mau nggak nemenin dalam kubur?" Pasti jawabannya ogah. Istri juga punya suami tanya, nggak ada yang mau nemenin kita dalam kubur sendiri. Tanya dah sama orang tua kita nih, kita anak tanya orang tua, bapak kita, ibu kita mau nggak nemenin? Nggak ada. Cuman satu yang mau nemenin kita dalam kubur. Apa kata Imam Hatim? Hanya amal-amal soleh. Hanya amal soleh kita yang mau nemenin kita dalam kubur. Makanya kita ngaji. Ngaji bukan cuma sekedar ngaji. Kita sedang mengumpulkan bekal kita nih, amal-amal soleh kita, buat nanti tempat kita di dalam biar kita dapat pertolongan Allah di dalam kubur. Makanya saya cuma pesan satu ini malam. Ayo mulai sekarang jadikan amal soleh itu kecintaan kita. Seneng sama pengajian. Biar kata ente nih sekarang masih pada muda, entar udah dewasa, udah kuliah, kerja, menikah, punya keturunan, jangan jauh-jauh dari pengajian. Kebanyakan anak majlis mudanya rajin ngaji, udah nikah boro-boro. Saya ada di pengajian saya ngomong sama saya, "Beb, doain biar saya dapat jodoh." Amin. Terus kalau saya dapat jodoh saya ajak istri saya ngaji. Amin. Lah kita mah timbang ngaminin doang susah amat.
Lah kita doain, murid kita udah ngaji sama kita doain. Tahu-tahu udah diaminin, subhanallah, dapat kabar udah nikah. Ngundang juga kagak. Habis gitu nggak pernah nongol ngaji. Subhanallah ketemu, kemana aja ente ya Allah, masih hidup saya bilang. Nggak pernah kelihatan lagi di pengajian. Iya beb, bisa di rumah sendirian, nggak bisa ditinggalin. Kesian kan. Makanya mohon maaf, istiqomah itu mahal. Afdal min alfi karamah, lebih hebat, lebih baik daripada 1000 keramat. Ente punya 1000 keramat sama istiqomah beda. Istiqomah jauh lebih hebat. Nah jamaah saya ada satu lagi anak muda, kalau ngaji masya Allah nebeng-nebeng. Bib, saya kalau ngaji kadang-kadang sama teman saya, maafin Bib kalau kagak ngaji. Kenapa? Dia bilang motor kagak ada Bib, doain biar saya punya motor. Amin. Saya doain, amin. Subhanallah dapat berapa bulan orang tuanya ngambilin motor kredit. Tapi habis ngambil motor boro-boro nongol ngaji. Subhanallah ketemu di pom bensin lagi nongkrong sama ceweknya berdua. Saya kagak ngomong doang, saya liatin aja. Oh ente di sini, iya Bib. Nah, makanya hati-hati, istiqomah tuh yang namanya kita mau beramal soleh, godaannya paling banyak.